Salam, perkenalkan nama saya Atian. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 05548244. Prodi Sistem Informasi yaitu PBJC Pontianak. Di video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2 dengan mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada program yang saya buat adalah aplikasi restoran sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java dan dikerjakan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Untuk tugas praktikum kali ini, yaitu pada program ini terdapat beberapa fitur utama, yaitu yang pertama menampilkan menu restoran, terus yang kedua pesanan makanan dan minuman, terus yang ketiga menghitung total pembayaran, terus yang keempat menghitung pajak dan diskon, terus yang kelima mencetak struktur pembayaran, yang keenam manajemen menu restoran, yang ketujuh menambah menu, terus yang kedelapan mengubah harga menu, terus yang terakhir menghapus menu. Selain itu, program ini juga sudah menerapkan pada kelas dan objek, array list, metode, struktur percabangan, dan yang terakhir struktur perulangan. Oke, tanpa belum lama langsung saja kita penjelasan struktur pemrograman. Pada program ini terdiri dari dua file, yaitu file yang pertama menu Java, terus yang kedua main Java. File menu Java digunakan membuat kelas menu, sedangkan main Java digunakan sebagai pemrograman utama. Langsung saja kita membuat file tersebut, dan filenya menu Java, terus yang kedua main Java. Langsung saja kita ke pengerjaan tugas tersebut. Oke, langsung saja. Saya sudah berada di aplikasi Visual Studio Code. Di sini ada tugas 2, yaitu tugas praktik pemrograman berbasis desktop. Di sini sudah saya buat untuk menu Java dan main Java. Sedikit penjelasan pada main Java, menu Java. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data menu restoran. Atribut yang digunakan yaitu nama, terus harga dan kategori. Nama digunakan untuk menyimpan nama makanan atau minuman, terus untuk harga digunakan untuk menyimpan harga menu, dan untuk kategori digunakan untuk membedakan makanan dan minuman. Kemudian terdapat konstruktor menu. Konstruktor menu digunakan untuk mengisi data ketika objek dibuat. Dengan adanya kelas menu, maka program menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Oke, kita masuk ke main Java. Oke, di sini saya sudah buat untuk main Java-nya, untuk programnya. Saya akan menjelaskan pada file ini terdapat beberapa bagian penting. Pertama ada scanner. Scanner ini digunakan untuk menerima input dari pengguna. Kemudian terdapat array list. Program menggunakan dua array list ini. Terus yang pertama adalah daftar menu.
array list ini digunakan untuk menyimpan seluruh menu restoran. Yang kedua, pesanan. Array list ini digunakan untuk menyimpan pesanan pelanggan. Oke, kita masuk ke menu awal. Oke, pada metode pertama yang saya buat adalah tambahan menu. Metode ini digunakan untuk memasukkan data menu awal restoran. Menu makanan yang saya gunakan yaitu ada nasi goreng, mie ayam, ayam bakar, sate ayam. Terus untuk menu minuman, es teh, jus alpukat, kopi dan air mineral. Semua menu dimasukkan menggunakan objek dari kelas menu. Oke, kita lanjut ke tampilkan menu. Pada metode ini adalah tampilan menu. Metode ini digunakan untuk menampilkan daftar menu restoran. Pada metode ini saya menggunakan struktur pengulangan ports. Pengulangan digunakan untuk menampilkan seluruh data menu yang ada pada array list. Selain itu, saya juga menggunakan percabangan if. If digunakan untuk mengelompokkan menu berdasarkan kategori makanan dan minuman. Jadi output menu menjadi lebih rapi. Terus untuk menu pelanggan. Oke. Metode berikutnya adalah menu pelanggan. Metode ini digunakan untuk menerima pesanan pelanggan. Langkah pertama program menampilkan daftar menu. Kemudian pelanggan memasukkan nomor menu. Program akan mengecek apakah nomor menu tersedia atau tidak. Jika nomor menu salah, maka program menampilkan pesan bahwa menu tidak tersedia. Pada bagian ini saya menggunakan if else dan don't while. Pengulangan .while digunakan agar pelanggan dapat memesan berkali-kali sampai selesai. Oke, sekarang kita masuk ke hitung total menu. Oke, kita masuk ke penghitungan total menu. Oke. Metode ini digunakan untuk menghitung total pesan, menghitung pajak, menghitung diskon, menghitung biaya pelayanan, dan yang terakhir menampilkan struktur pembayaran. Pada program ini terdapat pajak sebesar 10%. Selain itu terdapat biaya pelayanan sebesar 20.000. Kemudian terdapat diskon 10%. Jika total belanja lebih dari 100.000 rupiah, program juga memberikan bonus beli satu gratis satu. Ini beli satu gratis satu. Ya, beli satu gratis satu. Terus tutup pesanan. Untuk menghitung total pesanan, saya menggunakan perulangan Fort Ice. Ini. Pengulangan ini digunakan untuk membaca seluruh data pesanan pelanggan, kemudian program menjumlahkan seluruh harga menu. Selain itu, program menghitung pajak, biaya pelayanan, diskon, dan yang terakhir total pembayaran akhir. Oke, untuk penjelasan metode manajemen menu. Oke. Yang ini manajemen menu. Berikut metode ini digunakan untuk mengelola menu
mengelola menu restoran. Pada menu ini terdapat tambahan menu, ubah harga menu, hapus menu, kembali. Oke. Pada bagian ini saya menggunakan suitcase. Suitcase digunakan untuk memilih menu. Oke, ini memilih menu baru. Pengguna diminta memasukkan nama menu. Oke. Ubah harga, hapus menu, dan kategori menu. Oke. Pada ini untuk tambah menu. Untuk metode pertambahan menu digunakan untuk menambah menu baru. Pengguna diminta memasukkan nama menu, harga menu, kategori menu, kemudian data dimasukkan ke dalam array list daftar menu. Setelah berhasil ditambahkan, program menampilkan pesan bahwa menu berhasil ditambahkan. Oke. Sekarang kita masuk ke penjelasan ubah harga. Oke. Ubah harga digunakan untuk mengubah harga menu. Pertama, program menampilkan daftar menu, kemudian pengguna memilih nomor menu yang ingin diubah. Setelah itu pengguna memasukkan harga baru. Sebelum data diubah, program meminta konfirmasi terlebih dahulu. Jika pengguna mengetik ya, maka harga akan diubah. Jika tidak, maka perubahan dibatalkan. Pada bagian ini saya menggunakan if else, padilitas input, dan konfirmasi perubahan data. Oke. Sekarang kita masuk ke hapus menu. Untuk metode hapus menu digunakan untuk menghapus menu restoran. Program akan menampilkan daftar menu, kemudian pengguna memilih menu yang ingin dihapus. Setelah itu program meminta konfirmasi. Jika tidak, maka penghapusan dibatalkan. Metode ini juga menggunakan else. Nah, selanjutnya kita masukkan penjelasan penjelasan struktur keputusan. Pada program ini saya menggunakan beberapa struktur keputusan. Yang pertama IP digunakan untuk validasi menu, menghitung diskon, menghitung promo, konfirmasi ubah data, dan konfirmasi hapus data. Yang kedua adalah IFLC digunakan untuk menentukan kondisi benar atau salah. Oke, ini sudah ada. Yang ketiga ada switch case digunakan pada menu utama dan menu manajemen menu. Oke. Penjelasan struktur pengulangan. Program juga menggunakan beberapa struktur pengulangan. Yang pertama adalah for. For digunakan menampilkan menu daftar menu. Yang kedua adalah for AC. For AC digunakan untuk menghitung total pesanan. Yang ketiga adalah don't while. Don't while digunakan untuk mengulang menu utama dan input pesanan pelanggan. Dengan adanya pengulangan, program dapat berjalan secara dinamis. Deklarasi program. Sekarang saya akan mendemonstrasikan program. Pertama saya akan menjalankan program menggunakan terminal Visual Code. Perintah yang digunakan yaitu main Java. Setelah program berjalan muncul menu utama, saya memilih menu pelanggan, kemudian program menampilkan daftar makanan dan minuman, saya memilih berapa menu. Setelah selesai program menghitung total pembayaran. Program juga menampilkan pajak, biaya pelayanan, diskon, dan total pembayaran akhir. Selanjutnya saya akan mencoba fitur manajemen menu. Saya mencoba untuk menambah menu baru, mengubah harga menu, menu baru, menghapus menu. Oke, selanjutnya saya akan mencoba
langsung saja kita run. Oke. Jaringan saya kurang bagus, jadi agak lumayan lelet. Oke, aplikasi rosaran menu pelanggan, manajemen menu, yang ketiga keluar. Oke, sekarang kita akan menampilkan menu restoran. Kita masuk ke menu pelanggan. Kita enter. Oke, sekarang sudah muncul. Oke, seterusnya kita akan melakukan pesanan makanan dan minuman. Sekarang kita melakukan pesanan untuk makanan. Kita akan memesan nasi goreng. Oke, ya. Nah, untuk berhasil ditambahkan, maka tambah pesanan lagi. Jika tidak, kita ketik tidak, maka ya kita ketik ya. Kita akan menambah pesanan lagi. Sekarang kita akan melakukan pembelian minuman. Kita akan membeli ST. Kita ketik ya untuk menambah menu tambahan. Oke, sekarang kita melakukan pembelian makanan, maka ya kita akan tambah ya. Jika sekarang kita melakukan pembelian minuman, kita ketik jus alpukat. Oke, mungkin itu saja yang kita akan pesan. Oke, sekarang total biayanya sudah keluar. Struktur pembayaran nasi goreng, ST, mie ayam, jus alpukat. Untuk total pesanan 62.000, pajak 10% 6.200, biaya layanan 20.000, diskon kosong, bonus promo beli satu gratis satu. Maka total pembayaran 88.200 rupiah. Sekarang kita menghitung. Oke, kita masuk ke manajemen menu. Kita ketik 2. Sekarang kita menambah menu. Oke, kita akan tambah nasi uduk. Harga menu kita 25.000. Makanan. Oke, sekarang kita kembali sebentar. Kita akan mengecek apakah sudah masuk daftar menunya, menu makanannya. Oke, ini nasi uduk sudah masuk 25.000. Oke, sekarang kita akan mencoba membeli nasi uduk, yaitu tetra nomor 9 ya. Oke, tidak. Oke, sudah masuk. Untuk sekarang kita mengubah harga menu. Kita masuk ke manajemen menu, terus kita ketik ubah harga menu. Oke, kita akan mengubah nasi goreng. Harga baru kita akan ubah 30.000.
Oke, ya kita yakin mengubah. Oke, kita kembali sebentar, kita cek apakah sudah masuk untuk mengubah harga nasi gorengnya tadi. Bukan nasi uduk, kita masuk ke menu pelanggan. Oke, oke, kita mengubah nasi goreng tadinya, mohon maaf salah penyampaian. Sekarang kita akan mencoba memesan nasi goreng. Tidak. Oke, totalnya 53.000 untuk nasi gorengnya. Untuk total pembayaran 30.000, pajak 10%, 3.000, biaya pelayanan 20.000, diskon 0. Sekarang kita akan menghapus menu. Kita masuk ke manajemen menu. Kita akan menghapus menu. Oke, kita akan menghapus menu nasi uduk ya. Kita akan menghapus menu nasi uduk. Oke, menghapus ya. Sekarang kita menu berhasil dihapus. Sekarang kita kembali, kita masuk ke menu pelanggan. Oke, nasi uduknya sudah tidak ada lagi. Oke, oke, sekian hasil praktik saya mohon maaf jika ada penyampaian untuk tugas 2 ini kiranya kurang berkenan atau kurang relevan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Tian, saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mengerjakan tugas kapanpun dan dimanapun. Terkadang kita lupa bahwa kita sangat-sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk melakukan pengerjaan tugas. Mohon maaf, saya hampir deadline untuk mengerjakan tugasnya, batasnya tinggal 2 hari lagi. Saya mohon maaf. Oke, sekian video dari saya ucapkan salam sejahtera untuk kita.